Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wassalim alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati guru sejarah kebudayaan Islam yaitu Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok 3 kelas 7K yang beranggotakan Lana Resya Putri, Muhammad Alfat Fauziar, Mahendra, Muhammad Birmawan Soleh. Materi yang akan dibahas yaitu profil Utsman bin Affan, proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, dan prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin Khulafaur Rasyidin ketiga. Khalifah Islam ketiga lahir tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab, sekarang Saudi Arabia, dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraish bin Rabi'ah. Keistimewaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal, namun sangat dermawan. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya tetapi sangat dermawan. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Ia adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 dari umur 69 sampai 70 tahun hingga 656 selama 11 sampai 12 tahun. Memiliki sifat yang sangat pemalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tapi engkau bisa saja dan tidak memberi perhatian khusus, lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian. Kedekatannya terhadap Rasulullah pada saat perang Zatir Riqaq dan perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang. Utsman dipercaya menjadi wali kota Madinah. Hijrah ke Habasyah mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah menemui Abu Sufyan di Mekah untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah. Kematian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak Gafiki dan Sunad, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 33 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum beliau wafat, saat itu ada 2 calon khalifah terkuat yaitu Ali dan Utsman. Namun sebagian besar warga cenderung memilih Utsman. Sidang pun memutuskan Utsman sebagai khalifah. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat dia diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai salat di Masjid Madinah. Masa kekhalifahan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Peran Utsman sebagai khalifah melakukan perluasan Masjid Al-Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji, mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi Utsman bin Affan: 1. Melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. Langkah pertama yang dilakukan kepemimpinan Utsman bin Affan ialah melakukan kodifikasi terhadap mushaf Al-Quran sering dengan perkembangan Islam yang semakin luas. Diaktifkan akan terjadi perbedaan susunan surat dan hafal lagam bacaannya. 2. Melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi, mengingat pentingnya keberadaan Masjid Nabawi karena masjid ini merupakan salah satu masjid yang pertama didirikan Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah. Saat peristiwa hijrah, masjid ini awalnya berukun rakilin dan sederhana. Kemudian pada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, Masjid Nabawi ini direnovasi, lalu dilanjutkan renovasi oleh Utsman bin Affan. 3. Memperluas daerah kekuasaan Islam. Pada masa Utsman bin Affan telah terjadi berbagai penaklukan keberagam wilayah guna menyampaikan syair agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.